saya akan membahas input. Apa itu input? Input adalah data atau informasi yang diberikan oleh pengguna kepada program untuk diproses. Data tersebut bisa berupa teks, angka, pilihan menu, gambar, suara, maupun bentuk data lainnya. Sebagai contoh, ketika kita login ke media sosial, kita memasukkan username dan password. Data tersebut menjadi input bagi sistem. Contoh lainnya adalah ketika kita mengetik kata kunci di Google. Kata kunci yang kita masukkan akan diproses oleh sistem pencarian untuk menampilkan informasi yang kita butuhkan. Tanpa adanya input, program tidak memiliki data yang dapat diolah, sehingga fungsi program menjadi sangat terbatas. Kali ini, saya akan membahas input dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sering melakukan input tanpa menyadarinya. Misalnya saat login media sosial, kita memasukkan username dan password. Saat menggunakan mesin pencari, kita mengetik kata kunci dan mencari informasi. Selain itu, ketika mengisi formulir seperti pendaftaran kampus atau pendaftaran akun, data yang kita isi juga merupakan input. Dari contoh-contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa hampir setiap interaksi digital selalu dimulai dari sebuah input. Saya cukupkan penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan sumber input. Input memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber data yang akan diolah oleh program. Data input dapat berasal dari berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, layar sentuh, kamera, mikrofon, sensor database, maupun internet. Sebagai contoh, saat kita mengetik menggunakan keyboard, data yang kita ketik menjadi input bagi program. Ketika menggunakan kamera untuk memindai QR code, yang ditangkap kamera juga bagian merupakan input. Semakin baik kualitas input yang diterima, maka hasil yang diperoleh sistem juga akan semakin baik. Agar lebih mudah dipahami, kita lihat contoh pada aplikasi transportasi online. Pertama, pengguna memasukkan lokasi penjemputan sebagai input. Kemudian, pengguna memasukkan tujuan perjalanan sebagai input berikutnya. Setelah itu, sistem akan memperoleh data tersebut untuk menentukan rute terbaik, menghitung jarak tempuh, serta memperkirakan biaya perjalanan. Dari ketiga contoh ini, kita dapat memahami bahwa kualitas hasil sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dimasukkan. Jika pengguna salah memasukkan alamat tujuan, maka hasil yang diberikan sistem juga bisa tidak akurat. Selanjutnya, saya serahkan teman saya untuk menjelaskan mengenai output. Ya, baik, terima kasih. Setelah memahami input, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai output. Output adalah informasi atau hasil yang diberikan oleh program kepada pengguna setelah proses pengolahan data selesai dilakukan. Tujuan output sendiri adalah menyampaikan hasil proses agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna. Output dapat berupa berbagai bentuk, seperti tulisan, angka, gambar, suara, grafik, maupun laporan. Di sini saya akan mencontohkan seperti perhitungan di kalkulator. Hasil perhitungan yang muncul di layar itu adalah merupakan output. Begitu juga ketika kita mencari informasi di internet. Hasil pencarian yang ditampilkan merupakan dari sistem yang sudah diolah atau diproses dan menampilkan ke pengguna. Itu juga disebut dengan output. Baik, di sini saya akan mencontohkan output dalam kehidupan sehari-hari. Contoh output yang sering kita temui yaitu pada mesin ATM. Mungkin sebagian dari kita pernah mengambil uang atau menyetor tunai ke mesin ATM, yaitu berada di Indomaret atau langsung ke bank. Awal-awal pengguna akan memasukkan kartunya terlebih dahulu. Kemudian mesin ATM akan meminta PIN dari pengguna tersebut. Ketika sudah memasukkan PIN, pengguna dapat memilih transaksi yang ingin dilakukan, yaitu seperti cek saldo, tarik tunai, atau store tunai. Di sini saya akan mencontohkan tarik tunai. Ketika user memilih tarik tunai, user akan memasukkan nominal
ketika nominal sudah dimasukkan oleh user, maka mesin akan memproses data tersebut. Ketika mesin sudah selesai memproses, mesin akan mengeluarkan struk atau uangnya. Nah, itu juga bisa disebut dengan output. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai output di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menyerahkan presentasi kepada teman saya untuk menjelaskan hubungan antara input dan output. Terima kasih. Baik, saya Indra di sini akan menjelaskan slide 8 yaitu siklus input, proses, output atau IPO. Input dan output sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi saling berhubungan dalam suatu siklus yang disebut input, proses, output ataupun IPO. Pertama adalah input, yaitu data yang diberikan pengguna. Kedua adalah proses, yaitu proses pengolahan data oleh program sesuai instruksi yang telah dibuat. Ketiga adalah output, yaitu hasil yang ditampilkan kembali kepada pengguna. Siklus IPO ini menjadi dasar kerja hampir seluruh sistem komputer yang ada saat ini. Yang 9, studi kasus sistem akademik kampus. Contoh penerapan IPO dapat kita lihat pada sistem akademik kampus. Pada tahap input, mahasiswa memasukkan NIM dan password. Kemudian pada tahap proses, sistem memverifikasi apakah data yang dimasukkan benar atau salah. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan halaman utama akun mahasiswa sebagai output. Contoh ini menunjukkan bahwa tanpa input tidak ada data yang bisa diproses, dan tanpa output, pengguna tidak dapat mengetahui hasil dari proses tersebut. Untuk sebagai kesimpulan, input adalah data yang diberikan kepada program untuk diproses, sedangkan output adalah hasil yang diberikan program kepada pengguna setelah proses pengolahan data selesai. Input dan output merupakan komponen yang sangat penting karena hampir seluruh aplikasi dan sistem komputer menggunakannya dalam operasional sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mudah memahami cara kerja sebuah program komputer. Lalu lanjut untuk penutup. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're